Namaku Arman, seorang jurnalis lepas yang sering mencari berita di pelosok desa. Beberapa waktu lalu, aku mendapat kabar aneh dari sebuah kampung kecil di lereng Gunung Slamet. Konon, ada seorang petani kentang yang tiba-tiba kaya raya. Hanya dalam hitungan bulan, ia bisa membangun rumah besar, membeli mobil mewah, bahkan menggaji banyak pekerja. Padahal sebelumnya, ia hanyalah petani sederhana yang hidup pas-pasan. Awalnya, aku mengira ini hanya cerita biasa, seorang petani sukses karena rajin bekerja dan pandai mengelola hasil panen. Tapi semakin banyak aku menggali, semakin banyak pula bisik-bisik menyeramkan yang kudengar. Warga desa bercerita, kekayaan itu bukan hasil kerja keras. Mereka bilang, petani itu telah melakukan pesugihan. Dan bukan pesugihan biasa, melainkan pesugihan dengan perjanjian yang melibatkan tumbal manusia. Teman-teman, sebelum ceritanya berlanjut lebih jauh, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar aku lebih semangat menghadirkan kisah-kisah horor nyata seperti ini untuk kalian. Karena yang akan kalian dengar selanjutnya bukan sekadar cerita, tapi sebuah kisah yang benar-benar meninggalkan bekas di hidupku. Malam itu, aku memutuskan untuk berangkat ke desa tersebut. Perjalanannya panjang, sekitar 6 jam dari kota. Jalan menanjak berkelok, udara dingin menusuk, dan kabut turun tebal membuat pandangan hanya sejengkal. Saat memasuki gapura desa, bulu kuduku langsung berdiri. Entah kenapa, aku merasa seperti sedang diawasi. Dari balik pepohonan, seolah ada mata-mata tak kasat mata yang menatap tajam. Aku menginap di rumah seorang warga bernama Pak Sardi. Ia orang pertama yang bersedia bercerita padaku. Dengan suara pelan, ia berkata, "Mas Arman, jangan sembarangan tanya soal pesugihan itu. Banyak orang sudah kena akibatnya. Ada yang hilang, ada yang mati dengan cara aneh. Kalau sampean memang mau tahu, siap-siaplah, karena sekali masuk ke lingkaran cerita ini, sulit untuk keluar." Ucapannya membuat tenggorokanku kering. Tapi justru itu yang membuatku makin penasaran. Aku tahu, semakin dilarang, semakin besar keinginanku untuk menyelidiki. Keesokan paginya, aku berjalan ke ladang kentang yang katanya milik si petani kaya. Ladang itu luas, lebih luas dari semua ladang yang pernah kulihat. Kentang tumbuh subur dengan ukuran tak biasa, besar-besar seolah bukan dari tanah ini. Yang membuatku merinding, di setiap sudut ladang, ada semacam sesajen. Daun pisang berisi bunga, kemenyan, dan kepala ayam yang masih segar. Bau anyir darah bercampur dengan wangi dupa terbakar. Saat aku sedang memperhatikan, seorang lelaki tua tiba-tiba menghampiriku. Bajunya lusuh, wajahnya keribut, tapi tatapan matanya tajam menusuk. "Sampean orang kota, ya?" tanyanya. "Ya, Pak. Saya jurnalis. Mau tahu tentang ladang ini?" Lelaki tua itu tersenyum tipis, senyum yang justru membuatku makin takut. "Hati-hati, pemilik ladang ini sudah lama bukan lagi manusia biasa." Aku tercekat, ingin bertanya lebih lanjut, tapi lelaki itu sudah berjalan pergi, meninggalkanku dengan perasaan campur aduk. Malam kedua, kejadian lebih aneh terjadi. Saat aku hendak tidur di rumah Pak Sardi, aku mendengar suara gamelan dari kejauhan. Suaranya lirih, seakan datang dari tengah ladang. Padahal jelas-jelas, di desa itu tidak ada acara hajatan apapun. Rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku keluar, berjalan mengikuti suara itu. Semakin dekat ke ladang kentang, semakin jelas gamelan terdengar. Tapi anehnya, tidak ada satupun orang di sana. Hanya bulan pucat dan bayangan pepohonan yang bergoyang tertiup angin. Tiba-tiba, aku melihat sesuatu. Di tengah ladang, ada sesosok tinggi besar, berkulit hitam legam, dengan mata menyala merah. Ia berdiri membelakangiku, tapi tubuhnya jelas bukan tubuh manusia. Aku ingin berlari, tapi kaki seperti tertanam di tanah. Sosok itu perlahan menoleh, dan saat matanya bertemu denganku, darahku serasa berhenti mengalir. Mataku terpaku pada sosok itu. Tinggi besar, kulit hitam legam, matanya menyala merah seperti bara. Nafasku tercekat, dadaku berdegup kencang. Keringat dingin menetes deras di pelipis.
Aku ingin menjerit, tapi suara tak keluar. Tubuhku kaku, seperti ada tangan tak kasat mata yang mencekik leherku. Sosok itu menoleh perlahan, dan dalam sekejap, wajahnya berubah. Dari hitam legam menjadi wajah manusia, menyerupai seorang lelaki yang pernah kulihat tadi siang di ladang. Ya, dia, pemilik ladang kentang itu. Tapi anehnya, wajahnya tak utuh. Separuh tersenyum, separuh lagi seperti terbakar hangus. Aku menutup mata, berharap semua itu hanya halusinasi. Namun ketika kubuka kembali, sosok itu sudah lenyap. Yang tersisa hanyalah kabut pekat dan suara jangkrik malam. Dengan tergesa aku kembali ke rumah Pak Sardi. Jantungku masih berpacu kencang, kaki gemetar. Sesampainya di rumah, aku langsung mengetuk pintu. "Pak, buka, Pak. Cepat!" Seruku terbata. Pak Sardi yang terbangun membuka pintu dengan wajah bingung. "Loh, Mas Arman, sampean dari mana jam segini? Kok pucat sekali?" Aku masuk dan duduk terengah. "Pak, di ladang, saya lihat sesuatu. Besar, matanya merah, menyeramkan sekali." Wajah Pak Sardi langsung berubah tegang. Ia duduk di sampingku, menepuk bahuku. "Mas, sudah, jangan ceritakan pada siapapun. Saya sudah bilang, perkara pesugihan itu bukan urusan orang luar. Kalau sampean ikut campur, bisa berbahaya." "Tapi, Pak, kalau ini benar, bukankah orang desa juga terancam?" tanyaku. Pak Sardi terdiam lama. Lalu ia berbisik pelan, seolah takut ada yang mendengar. "Mas Arman, sudah ada beberapa orang hilang. Tidak ada yang tahu kemana mereka. Semua terjadi sejak petani itu tiba-tiba kaya raya. Orang-orang yakin, itu adalah harga dari pesugihan, tumbal manusia." Dadaku bergetar mendengar kata, tumbal. Jadi, desas-desus itu benar adanya. Keesokan paginya, aku berusaha mencari tahu lebih banyak. Aku berjalan menyusuri desa, mencoba berbincang dengan warga. Anehnya, setiap kali kusentuh topik tentang si petani kaya, wajah mereka langsung tegang, bibir terkunci. Seolah-olah ada perjanjian tak tertulis untuk tidak membicarakan hal itu. Namun, seorang ibu paruh-baya akhirnya bersedia buka suara. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Mas, anak saya hilang 3 bulan lalu. Katanya terakhir terlihat dekat ladang kentang itu. Sampai sekarang tidak pernah kembali. Kami sudah mencari kemana-mana, tapi tidak ada jejak. Dan anehnya, setiap kali ada yang hilang, panen kentang di ladang itu selalu berlipat ganda." Aku tercekat. Jadi benar, ada hubungan antara hilangnya warga dengan ladang tersebut. Ibu itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Tolong, Mas, kalau memang sampean jurnalis, bongkar semua ini. Biar semua orang tahu apa yang terjadi di desa kami. Tapi hati-hati, banyak yang mencoba, akhirnya hilang entah kemana." Malam berikutnya, aku kembali mendengar suara aneh. Kali ini bukan gamelan, melainkan suara tangisan. Tangisan lirih, seperti anak kecil, yang terdengar dari arah ladang. Aku sempat ragu untuk keluar, tapi rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Dengan senter kecil di tangan, aku melangkah menuju ladang. Tangisan itu makin jelas. Dan ketika aku sampai di tengah ladang, kulihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di antara tanaman kentang, ada gundukan tanah baru. Dari dalam tanah itu, terlihat tangan kecil mencuat, bergerak-gerak seolah berusaha keluar. Aku terlonjak mundur, senter hampir terlepas dari tanganku. "Astaga, ini mayat!" gumamku terbata. Tangan itu terus bergerak, semakin kencang, diiringi suara tangisan memilukan. Aku ingin menggali, menolong siapapun yang ada di dalamnya, tapi langkahku terhenti saat suara berat menggelegar terdengar dari belakangku. "Jangan kau sentuh tumbalku." Suara itu membuat seluruh tubuhku kaku. Perlahan aku menoleh, dan di sana, berdiri sosok petani pemilik ladang. Wajahnya datar, matanya merah menyala di bawah cahaya bulan. Aku mencoba bicara, "Apa yang kau lakukan? Di sini ada anak kecil."
Petani itu tersenyum tipis. Itu bukan urusanmu. Tanah ini sudah diberkati. Setiap tumbal akan menjadikan hasil panen berlipat ganda. Kau tak akan mengerti. Aku mundur beberapa langkah. Kau gila. Kau mengorbankan manusia demi kekayaan. Petani itu tertawa dingin. Suaranya menggema, tidak seperti manusia. Gila? Tidak. Aku hanya menepati janji. Kekayaan butuh harga, dan aku sudah siap membayar. Kau, jangan ikut campur, atau kau akan menjadi tumbal berikutnya. Aku berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah Pak Sardi. Nafasku terengah, tubuhku gemetar hebat. Begitu sampai, aku langsung menceritakan semuanya. Pak Sardi terdiam lama, wajahnya pucat. Lalu ia berkata lirih, "Saya sudah menduga, Mas. Semua itu memang benar. Petani itu bernama Pak Idi. Dia dulu orang miskin, tak punya apa-apa. Tapi sejak pergi ke hutan larut malam, hidupnya berubah total. Rumahnya megah, ladangnya luas, panennya melimpah. Tapi sejak saat itu juga, orang-orang mulai hilang. Kenapa tidak ada yang melawan? Pak? Kenapa semua orang diam saja? Tanyaku. Pak Sardi menarik napas panjang. Karena setiap yang berani melawan, selalu berakhir menghilang. Ada yang ditemukan mati mengenaskan, ada yang tak pernah ditemukan. Warga sudah ketakutan. Mereka memilih diam, pura-pura tidak tahu. Aku terdiam, hatiku kacau. Ingin rasanya pergi meninggalkan desa itu, tapi di sisi lain, aku merasa punya tanggung jawab. Apalagi setelah melihat tangan kecil yang berusaha keluar dari dalam tanah. Malam itu aku sulit tidur. Bayangan tangan kecil itu terus menghantui. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di jendela kamarku. Pelan, berulang-ulang. Tok, tok, tok. Dengan hati-hati, aku mendekat. Perlahan kubuka tirai jendela, dan aku hampir menjerit melihat apa yang ada di luar. Seorang anak kecil berdiri di sana. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya berlumuran tanah. Bibirnya bergerak, seakan ingin berkata sesuatu. Aku, dingin, suaranya lirih, hampir tak terdengar. Aku terpaku, tak bisa bergerak. Anak itu menatapku lama, lalu menghilang begitu saja, lenyap seperti kabut. Aku terduduk lemas di lantai. Air mataku menetes tanpa kusadari. Apa yang kulihat barusan bukan halusinasi. Itu adalah roh seorang anak kecil, korban dari pesugihan keji itu. Dan malam itu aku bersumpah, apapun yang terjadi, aku harus membongkar kebenaran ini. Meski nyawaku sendiri taruhannya. Pagi itu, mataku terasa berat. Semalaman aku hampir tidak tidur. Bayangan anak kecil di jendela terus mengganggu pikiranku. Tatapannya kosong, tubuhnya berlumuran tanah, dan kata-kata lirihnya, "Aku dingin," masih terdengar jelas di telingaku. Aku tahu, jika aku berhenti sampai di sini, mungkin aku bisa selamat. Aku bisa pulang ke kota, menulis cerita seadanya, lalu melupakan semua kejadian ini. Tapi hati kecilku menolak. Aku merasa bersalah jika meninggalkan desa ini begitu saja, seolah semua penderitaan warga bukan urusanku. Setelah sarapan singkat, aku duduk bersama Pak Sardi. "Pak, saya harus tahu lebih banyak tentang Pak Idi. Bagaimana dia bisa berubah seperti itu?" Pak Sardi menatapku lama, wajahnya ragu. Lalu ia menarik napas panjang. "Mas Arman, semua orang tahu Pak Idi dulu orang miskin. Dia petani kentang biasa. Anaknya banyak, istrinya sering sakit. Hidupnya serba kekurangan. Sampai suatu hari, dia menghilang ke hutan di balik bukit itu." Ia menunjuk ke arah barat, ke sebuah bukit yang tampak diselimuti kabut. "Orang-orang menyebutnya hutan larangan," lanjut Pak Sardi. "Tak ada yang berani masuk ke sana. Katanya, tempat itu jadi sarang makhluk halus. Banyak yang mencoba menebang pohon, akhirnya sakit atau mati mendadak. Tapi Pak Idi, dia masuk sendirian, larut malam. 3 hari dia tidak pulang. Begitu kembali, hidupnya berubah. Dia mendadak punya uang, ladangnya meluas, dan sejak saat itu, korban-korban mulai berjatuhan."
Aku terdiam. Jadi kuncinya ada di hutan larangan itu. Pak, ada yang pernah ikut mencari Pak Idi waktu dia hilang? Tanyaku. Pak Sardi menggeleng. Tidak ada. Orang-orang takut. Tapi ada satu orang yang katanya pernah melihat Pak Idi di hutan itu. Namanya Mbah Kromo. Dia dukun tua, tinggal di pinggir desa. Kalau Mas Arman mau tahu lebih banyak, coba temui dia. Tapi hati-hati, Mbah Kromo tidak suka banyak bicara. Siang itu aku memberanikan diri pergi ke rumah Mbah Kromo. Letaknya agak jauh, di ujung desa, dekat area pepohonan bambu. Rumahnya sederhana, berdinding anyaman bambu, dengan halaman penuh dedaunan kering. Aku mengetuk pintu pelan. Permisi, Mbah, saya Arman. Mau bicara sebentar. Tak lama kemudian, pintu berderit terbuka. Seorang lelaki tua keluar, tubuhnya kurus, kulitnya keriput, matanya tajam seperti menembus batinku. Sampean orang kota, ya? Jurnalis? Tanyanya tiba-tiba. Aku terkejut. Iya, Mbah. Kok tahu? Ia tersenyum samar. Orang kota selalu bawa bau berbeda. Cepat masuk, sebelum ada yang mengikuti. Aku menelan ludah, lalu masuk ke dalam. Di dalam rumah, bau kemenyan bercampur dengan ramuan herbal menyengat hidung. Banyak botol berisi cairan aneh berjejer di rak bambu. Aku sudah dengar soal Pak Idi, kata Mbah Kromo tanpa aku perlu bertanya. Kau ingin tahu rahasia dia, kan? Aku mengangguk. Mbah Kromo menatap api kecil di tungku. Pak Idi bukan hanya melakukan pesugihan biasa. Dia membuat perjanjian dengan makhluk Banaspati, roh api kuno yang mendiami hutan larangan. Makhluk itu memberi syarat, setiap panen besar harus ada tumbal nyawa manusia. Semakin banyak tumbal, semakin besar hasil panennya. Dan Pak Idi rela melakukan apa saja demi kekayaan. Bulu kudukku meremang mendengar nama itu. Banaspati, aku pernah membaca mitosnya, roh api yang bisa menghancurkan apa saja dengan kekuatan panasnya. Lalu, bagaimana cara menghentikannya, Mbah? Tanyaku pelan. Mbah Kromo menghela napas panjang. Itu tidak mudah. Perjanjian itu hanya bisa diputus jika ada orang yang berani menghadapi Banaspati langsung. Dan itu berarti, nyawanya jadi taruhan. Kau yakin mau ikut campur? Aku terdiam. Ketakutan jelas menguasai pikiranku, tapi bayangan anak kecil di jendela semalam kembali menghantui. Dengan suara bergetar, aku menjawab, saya tidak bisa diam saja, Mbah. Terlalu banyak korban. Mbah Kromo menatapku lama, lalu ia mengangguk pelan. Baik, kalau begitu, malam ini ikut aku ke hutan larangan. Tapi ingat, jangan sekalipun menunjukkan rasa takut. Banaspati bisa mencium bau ketakutan. Menjelang malam, aku dan Mbah Kromo berjalan menuju hutan larangan. Suasananya mencekam. Kabut turun tebal, udara semakin dingin, dan suara burung hantu terdengar dari kejauhan. Begitu masuk ke dalam hutan, hawa aneh langsung menyergap. Pohon-pohon tinggi menjulang, daun-daunnya bergerak meski angin tak bertiup. Rasanya seperti ada ratusan mata tak kasat mata yang mengawasi setiap langkah kami. Mbah Kromo membawa seikat daun kelor dan botol kecil berisi cairan hitam. Ini untuk melindungi kita, katanya pelan. Kami terus berjalan hingga sampai di sebuah lapangan kecil di tengah hutan. Di sana, kulihat batu besar dengan bekas darah mengering. Sesajen berserakan, bunga, kemenyan, dan kepala kambing. Bau amis menusuk hidung. Disinilah Pak Idi membuat perjanjian, kata Mbah Kromo lirih. Batu ini jadi pintu antara dunia manusia dan Banaspati. Tiba-tiba, suara aneh terdengar. Seperti desis api, diikuti bau hangus. Dari balik pepohonan, muncul cahaya merah menyala. Aku menelan ludah. Cahaya itu semakin besar, hingga akhirnya sosok menyeramkan muncul. Tinggi, berapi, matanya merah membara, Banaspati. Jantungku hampir meloncat keluar. Tubuhku gemetar, meski aku berusaha keras menahannya. Banaspati menatap kami tajam. Suaranya bergema berat. Siapa yang berani mengganggu perjanjianku?
Aku hampir tak bisa bicara. Untung Mbah Kromo melangkah maju. Aku Kromo, penjaga desa ini. Kau sudah mencelakai banyak jiwa. Aku menantangmu untuk berhenti. Banaspati tertawa keras, api di tubuhnya menyembur makin besar. Berhenti? Tidak ada yang bisa menghentikanku. Selama ada yang rela memberi tumbal, aku akan tetap hidup. Aku mundur beberapa langkah, tapi tiba-tiba tanah di bawahku bergetar. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan manusia, berusaha keluar. Suara jeritan terdengar dari segala arah. Aku menutup telinga, tapi jeritan itu menembus pikiranku. Wajah-wajah pucat korban muncul, mata mereka kosong, mulutnya berteriak minta tolong. Aku hampir pingsan. Tubuhku goyah. Namun tiba-tiba, salah satu wajah itu adalah anak kecil yang semalam menampakkan diri di jendela. Dia menatapku lama, lalu berbisik lirih. "Selamatkan aku." Aku terperangah. Air mataku menetes. Dan saat itu juga, aku tahu, aku tidak bisa mundur. Banaspati maju selangkah, api di tubuhnya menyala semakin besar. Kalau kalian melawan, kalian akan jadi tumbal berikutnya. Mbah Kromo merapalkan mantra, daun kelor di tangannya terbakar perlahan, mengeluarkan asap putih pekat. Banaspati meraung marah, suaranya menggema hingga membuat hutan bergetar. Aku gemetar hebat. Dan di dalam hati, aku sadar, malam ini, hidupku bisa saja berakhir. Tubuhku gemetar hebat. Api dari sosok itu menyala-nyala, membuat pepohonan di sekitarnya berderak panas. Banaspati, roh api kuno yang disebut Mbah Kromo, berdiri gagah dengan mata merah menyala. Suaranya menggelegar, "Kalian berani melawan perjanjianku?" Aku hanya bisa berdiri kaku. Sementara Mbah Kromo maju dengan tenang, menggenggam seikat daun kelor dan botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Banaspati," ucap Mbah Kromo lantang, "perjanjianmu dengan manusia sudah menelan banyak jiwa tak berdosa. Aku datang bukan untuk menawarimu, tapi untuk mengakhiri semua ini." Api di tubuh Banaspati menyembur, membakar tanah di depannya hingga gosong. Suaranya meraung marah. "Tak ada yang bisa mengakhiriku. Selama ada yang rela membayar dengan tumbal, aku akan tetap hidup." Aku mundur beberapa langkah. Keringat dingin bercucuran di wajahku, meski udara sekitar terasa panas membakar. Mbah Kromo segera merapalkan mantra dengan cepat. "Ya Allah, lindungi hamba MU ini, Bismillahirrahmanirrahim." Daun kelor di tangannya mendadak menyala, bukan karena terbakar api, tapi karena cahaya putih yang lembut. Asap putih pekat keluar, menyebar ke udara. Banaspati meraung keras, tampak terganggu. Api di tubuhnya menyembur lebih besar, dan tiba-tiba tanah di sekitar kami bergetar hebat. Dari dalam tanah, muncul tangan-tangan manusia, jeritan-jeritan memilukan terdengar dari segala arah. Aku menjerit spontan. Astaga! Mereka, korban-korban itu. Wajah pucat anak-anak, orang tua, bahkan perempuan, muncul setengah badan dari dalam tanah. Mata mereka kosong, mulut mereka menganga menjerit. Pemandangan itu membuatku hampir muntah. "Mas Arman," teriak Mbah Kromo, "jangan biarkan mereka menyentuhmu. Itu roh-roh terikat, mereka bisa menarikmu jadi bagian dari mereka." Aku segera mundur, berusaha menghindari tangan-tangan yang meraih dari tanah. Tapi salah satu tangan kecil berhasil mencengkeram pergelangan kakiku. Aku terperangah, itu tangan anak kecil yang kulihat di jendela rumah Pak Sardi. Wajahnya muncul, pucat, matanya kosong. "Bawa aku keluar," bisiknya lirih. Aku gemetar hebat. Tapi, bagaimana caranya? Sebelum aku sempat melakukan apapun, Banaspati meraung keras. Api dari tubuhnya menyambar, menghantam tanah, membuat roh-roh itu kembali tertarik ke dalam. Anak kecil itu menatapku terakhir kali, lalu lenyap ke tanah. Aku menjerit putus asa. Pertarungan antara Mbah Kromo dan Banaspati semakin sengit. Setiap kali Banaspati menyembur api, Mbah Kromo menangkis dengan asap putih dari ramuan dan daun kelor. Suara mantranya terus mengalun, semakin cepat, semakin keras. Aku hanya bisa menonton, tubuhku lemas,
Tapi mataku tak bisa berpaling. Ini bukan lagi sekadar kisah horor, ini nyata, dan aku ada di dalamnya. Tiba-tiba, dari arah lain, terdengar suara langkah kaki. Aku menoleh, dan mataku membelalak. Itu Pak Idi, si petani kentang. Ia datang dengan wajah muram, membawa seekor ayam hitam di tangannya. "Banaspati," teriak Pak Idi. "Aku datang membawa tumbal baru." Aku terpaku. Jadi benar, setiap kali panen besar, Pak Idi membawa tumbal. Kali ini, seekor ayam. Tapi aku tahu, sebelumnya ia pasti membawa manusia. Banaspati menoleh ke arah Pak Idi. Api di tubuhnya menyala lebih terang, seolah menyambut. "Pak Idi, kau datang tepat waktu. Perjanjianmu masih berlaku. Tapi kali ini, aku haus lebih banyak darah." Pak Idi menunduk. "Baik, Tuan. Akan aku cari tumbal baru." "Manusia." Aku tercekat. Pak Idi menoleh ke arahku, matanya merah menyala seperti terbakar. "Kau, orang kota. Kau cocok jadi tumbal berikutnya." Aku mundur panik. "Jangan. Aku hanya mencari kebenaran." Pak Idi melangkah maju, wajahnya berubah aneh. Separuh wajahnya terlihat normal, separuh lagi hangus hitam penuh luka. Senyumnya menyeramkan. "Denganmu sebagai tumbal, ladangku akan menghasilkan panen paling besar sepanjang masa." Mbah Kromo segera menghadang. "Tidak bisa, Pak Idi. Kau sudah cukup menelan banyak korban. Berhenti sekarang juga, sebelum roh-roh itu menjemputmu sendiri." Pak Idi tertawa sinis. "Aku tidak peduli. Dengan kekayaan ini, aku bisa membeli apa saja. Semua orang menghormatiku. Aku tidak akan kembali miskin lagi." Banaspati tertawa keras, api di tubuhnya semakin membara. "Bagus, Pak Idi. Kau memang manusia yang berani. Kau akan kuangkat jadi pengikut setiaku selamanya." Mbah Kromo mengangkat botol kecil berisi cairan hitam, lalu menyiramkan isinya ke arah Banaspati. Cairan itu mendesis, asap hitam mengepul. Banaspati meraung marah, tubuhnya sedikit goyah. "Mas Arman," teriak Mbah Kromo. "Ambil tanah dari bawah batu itu. Cepat." Aku menoleh ke batu besar yang disebut sebagai pintu perjanjian. Dengan gemetar, aku berlari ke sana. Tangan gemetar menggali tanah dengan cepat. Di bawah tanah lembab itu, aku menemukan semacam jimat, kain merah berlumuran darah kering, terikat dengan tali hitam. "Aku menemukannya," teriakku. "Angkat dan bacakan doa," seru Mbah Kromo. Aku memegang jimat itu dengan tangan gemetar. Rasanya panas, seakan terbakar. Aku berusaha mengucapkan doa, "Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim." Tiba-tiba, tubuhku tersentak keras. Suara jeritan menggema di telingaku. Puluhan wajah korban muncul di sekitarku, menatap penuh harap. Banaspati meraung keras. "Berhenti! Jangan hancurkan perjanjianku." Api menyambar ke arahku, tapi Mbah Kromo segera melompat ke depan, menangkis dengan asap putih. Tubuhnya terpental keras, darah menyembur dari mulutnya. "Mbah!" teriakku panik. Mbah Kromo tersungkur, wajahnya pucat. Tapi ia masih sempat berteriak, "Lanjutkan, Mas Arman. Hancurkan jimat itu. Itu sumber kekuatannya." Aku menatap jimat di tanganku, tubuhku gemetar hebat. Banaspati melangkah maju, api membara siap melahapku. Pak Idi menatapku dengan wajah penuh kebencian. Suara roh anak kecil terdengar lagi di telingaku. "Tolong, selamatkan kami." Aku menggertakkan gigi, lalu mengangkat jimat itu tinggi-tinggi. Dengan sekuat tenaga, aku merobeknya. "Tidak!" raung Banaspati. Api dari tubuhnya menyembur ke segala arah, membuat pohon-pohon terbakar. Jeritan roh-roh terdengar menggema, tanah bergetar hebat. Tubuhku terlempar, pandanganku gelap. Aku tidak tahu berapa lama aku pingsan. Ketika ku buka mata, aku melihat hutan itu porak-poranda. Api masih mengepul, pohon-pohon gosong. Aku menoleh, mencari Mbah Kromo. Ia terbaring tak bergerak, tubuhnya lemah. Aku merangkak mendekatinya. "Mbah,"
Apakah kita berhasil? Tanyaku pelan. Mbah Kromo membuka mata samar, bibirnya bergetar. Perjanjian? Belum selesai. Pak Idi masih ada, dia akan mencari jalan lain. Aku tercekat. Jadi meski jimat itu hancur, ancaman belum berakhir. Pak Idi masih hidup. Dan benar saja, dari balik kabut, aku melihat sosok Pak Idi berjalan pelan. Wajahnya penuh amarah, separuh terbakar, matanya menyala merah. Arman, suaranya berat, penuh dendam. Kau sudah merusak segalanya. Kau akan jadi tumbalku berikutnya. Aku gemetar, tubuhku lemas. Pandanganku mulai kabur. Tapi satu hal yang pasti, pertarungan ini belum selesai. Malam itu terasa jauh lebih dingin dari malam-malam sebelumnya. Angin gunung berhembus kencang, membawa suara-suara aneh yang sulit dijelaskan. Aku duduk di ruang tamu rumah Pak Sardi, menatap api tungku yang hampir padam. Sejak kejadian melihat sosok hitam besar di ladang, pikiranku tidak pernah tenang. Aku terus dihantui pertanyaan. Apa benar Pak Jaya, petani kentang yang tiba-tiba kaya raya itu, sudah menjual dirinya pada makhluk gaib? Dan bila benar, apa sebenarnya harga yang harus ia bayar? Mas Arman, suara pelan Pak Sardi memecah lamunanku. Ia duduk di sampingku, wajahnya serius, matanya sayu penuh beban. Saya tahu sampean penasaran. Tapi apa sampean siap mendengar semuanya? Kalau iya, jangan kaget kalau malam ini sampean tidak bisa tidur. Aku menelan ludah. Rasa takut bercampur penasaran. Pak, saya sudah sejauh ini. Tolong ceritakan. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Pak Jaya? Pak Sardi menarik napas panjang, lalu menatap ke arah pintu yang tertutup rapat, seolah memastikan tak ada yang mendengar. Baiklah, Mas. Saya ceritakan. Tapi janji, jangan pernah sampean ucapkan ini ke sembarang orang. Bisa berbahaya. Aku mengangguk. Menurut cerita Pak Sardi, awal mula semua ini terjadi 3 tahun lalu. Saat itu, panen kentang di desa benar-benar gagal total. Hujan deras berkepanjangan membuat lahan longsor. Banyak petani bangkrut, termasuk Pak Jaya. Pak Jaya dikenal sebagai petani keras kepala. Ia punya lahan luas, tapi selalu rugi. Hutangnya menumpuk di bank dan rentenir. Istri dan anak-anaknya sering terlihat bertengkar karena uang. Hingga suatu malam, di sebuah warung kopi pinggir jalan, Pak Jaya bertemu seseorang. Orang itu berpakaian serba hitam, wajahnya pucat, matanya sayu tapi dalam. Ia memperkenalkan diri sebagai Ki Rangga, seorang orang pintar dari luar desa. Kalau kamu ingin kaya, ingin hasil panenmu berlipat ganda, aku bisa bantu. Kata Ki Rangga saat itu, menurut kesaksian warga yang diam-diam mendengar. Pak Jaya menertawakan. Kalau bisa, kenapa kamu tidak kaya sendiri? Ki Rangga tersenyum tipis. Karena kekayaan itu ada harganya. Dan tidak semua orang berani membayar harga tersebut. Tapi aku lihat di matamu, kau sudah putus asa. Kau rela apa saja, kan? Pak Jaya terdiam. Ia tidak menjawab, tapi dari sorot matanya, terlihat jelas bahwa ia memang rela. Malam itu, Pak Jaya pergi bersama Ki Rangga ke hutan pinus, tak jauh dari ladang kentangnya. Di sana, dilakukan sebuah ritual. Darah ayam hitam diteteskan, mantera dibacakan, dan tanah digali. Mulai malam ini, kau sudah punya penjaga ladang. Panenmu tidak akan gagal lagi. Tapi ingat, tiap panen harus ada persembahan. Kalau tidak, penjagamu akan menagih dengan cara yang lebih mengerikan, ujar Ki Rangga. Pak Jaya mengangguk tanpa banyak bicara. Dan benar saja, sejak saat itu, kentang Pak Jaya tumbuh luar biasa. Bahkan di musim kemarau sekalipun, lahannya tetap subur. Hasil panennya berkali lipat dibanding petani lain. Dalam waktu singkat, hutangnya lunas, rumahnya megah, dan ia jadi orang terkaya di desa. Tapi, harga itu mulai terasa. Awalnya, setiap panen, Pak Jaya hanya menyembelih ayam atau kambing di ladangnya. Darah hewan itu ditaburkan ke tanah. Tapi lama-lama, tuntutan semakin besar. Kau harus memberikan sesuatu yang lebih manusia.
Begitu suara yang didengar Pak Jaya dalam mimpinya. Dan sejak itu, desaku tidak pernah sama lagi. Pak Sardi berhenti sejenak, wajahnya pucat. Mas Arman, ingat beberapa anak muda yang hilang di desa ini? Termasuk si Roni, anak tetangga sebelah. Aku mengangguk. Aku memang sudah mendengar kabar soal anak-anak muda yang hilang misterius. Warga hanya bisa pasrah, menganggap mereka kabur merantau. Mereka bukan kabur, Mas. Mereka tumbal. Jantungku seakan berhenti berdetak. Aku menatap Pak Sardi dengan mata membelalak. Tumbal? Maksudnya, Pak Jaya, mengorbankan manusia. Pak Sardi mengangguk pelan. Iya, dan itulah rahasia pesugihan kentangnya. Semakin besar tumbal, semakin besar pula hasil panennya. Aku merasa mual mendengar itu. Bayangan ladang kentang yang subur dan hijau tiba-tiba berubah mengerikan di kepalaku. Kentang-kentang besar itu seakan tumbuh dari darah manusia. Tiba-tiba, terdengar suara keras di luar rumah. Bruk! Seperti ada sesuatu jatuh dari atap. Kami berdua terlonjak kaget. Pak Sardi bergegas mematikan lampu dan menyuruhku diam. Kami hanya bersembunyi di balik jendela, mengintip keluar. Di halaman rumah, aku melihat sosok hitam besar yang pernah kulihat di ladang. Kali ini lebih jelas. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya legam penuh luka, dan matanya merah menyala. Ia berjalan lambat, seolah mencari sesuatu. Aku menahan napas sekuat tenaga. Sosok itu berhenti di depan rumah, menoleh ke kanan dan kiri, lalu mendongak ke arah atap. Suara geramannya membuat dadaku bergetar. Mas, itu penjaga ladang Pak Jaya. Dia bisa mencium siapa saja yang tahu rahasia ini, bisik Pak Sardi dengan suara hampir tak terdengar. Aku gemetar, tubuhku dingin. Lalu tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja. Angin berhenti bertiup. Malam menjadi hening. Setelah yakin keadaan aman, Pak Sardi melanjutkan ceritanya. Dulu, beberapa warga sudah mencoba melawan. Mereka ingin melaporkan Pak Jaya ke aparat. Tapi entah kenapa, semua yang berani membuka mulut selalu mengalami nasib tragis. Ada yang sakit mendadak, ada yang meninggal tertimpa pohon, ada yang terbakar di ladang. Tidak ada yang selamat. Aku merasa ngeri. Semua terasa mustahil, tapi kejadian yang barusan kulihat membuktikan kalau cerita ini nyata. Pak, kalau begitu, kenapa tidak ada yang mengusir Pak Jaya dari desa? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Sardi tersenyum getir. Siapa yang berani? Mas, dia bukan manusia biasa lagi. Dia punya perjanjian darah dengan makhluk itu. Kalau warga melawan, yang hancur bukan cuma dia, tapi seluruh desa. Aku terdiam. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat wajah-wajah orang yang hilang. Bagaimana jika benar mereka dikorbankan demi kentang-kentang itu? Bagaimana kalau tanah di ladang itu menyimpan jasad manusia? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Dan entah kenapa, semakin aku tahu, semakin kuat dorongan dalam diriku untuk membongkar semuanya. Aku tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut. Tapi aku juga sadar, semakin dalam aku masuk, semakin besar pula resikonya. Pagi harinya, aku memutuskan untuk mendatangi Pak Jaya langsung. Aku ingin melihat wajahnya, ingin tahu apa benar ia manusia biasa atau sudah bukan lagi bagian dari dunia ini. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju rumah besar di tengah desa. Rumah itu tampak mewah, bertingkat 2, dengan pagar tinggi dan mobil mengkilap di garasi. Tidak seperti rumah petani biasa. Aku mengetuk pintu. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang pria paruh baya dengan tubuh tegap dan mata tajam berdiri di depanku. Itulah Pak Jaya. Mas dari kota, ya? Suaranya berat, penuh wibawa. Iya, Pak. Saya ingin bicara sebentar. Pak Jaya menatapku lama. Tatapan matanya membuat tubuhku gemetar, seakan ia tahu semua rahasiaku. Lalu tiba-tiba, ia tersenyum tipis. Aku tahu apa yang kau cari, Mas Arman. Tapi hati-hati. Ada hal-hal yang tidak seharusnya kau bongkar. Kalau kau teruskan,
kau sendiri yang akan jadi tumbal berikutnya. Darahku serasa berhenti mengalir. Bagaimana bisa ia tahu namaku? Bagaimana bisa ia tahu maksud kedatanganku? Senyumnya semakin lebar, lalu ia menutup pintu rumahnya perlahan. Dan aku tahu, sejak hari itu, aku sudah masuk ke dalam lingkaran perjanjian darahnya. Sejak hari itu, aku merasa hidupku tidak lagi sama. Tatapan mata Pak Jaya terus menghantui pikiranku. Cara ia menyebut namaku, seolah-olah ia sudah tahu semua tentang diriku, membuat bulu kuduku selalu berdiri. Aku berusaha menenangkan diri, tapi malam-malam berikutnya justru lebih mengerikan. Hampir tiap malam, aku mendengar suara gamelan lirih dari arah ladang. Kadang disertai suara tangisan samar, kadang seperti jeritan yang ditahan. Pak Sardi semakin khawatir. Mas Arman, sampean sudah terlalu jauh. Kalau bisa, cepat tinggalkan desa ini. Jangan sampai ikut terlibat. Saya tidak mau melihat sampean bernasib sama seperti yang lain. Aku tahu maksudnya baik, tapi rasa penasaran jauh lebih kuat daripada rasa takut. Bagiku, cerita ini harus dibongkar. Dunia luar harus tahu apa yang terjadi di desa kecil ini. Malam itu, bulan purnama menggantung bulat di langit. Udara terasa lebih dingin, kabut lebih tebal, dan suasana desa begitu hening. Tapi justru malam itulah yang membawaku pada kebenaran yang tak pernah bisa kulupakan. Sekitar pukul 11 malam, suara gamelan kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih keras, seperti ada pesta besar di tengah ladang. Aku memutuskan keluar, membawa senter kecil dan perekam suara. Langkahku pelan, menembus jalan setapak menuju ladang kentang Pak Jaya. Jantungku berdetak kencang, keringat dingin bercucuran meski udara begitu membeku. Semakin dekat, aku mulai mencium bau anyir darah bercampur dengan wangi kemenyan. Dan di sanalah aku melihatnya. Di tengah ladang, Pak Jaya berdiri dengan pakaian hitam lengkap. Di depannya, ada sesajen besar berisi kepala kambing, ayam, dan kendi berisi darah merah kental. Api unggun menyala, menyorot wajahnya yang tampak berbeda dari biasanya. Lebih pucat, lebih seram, matanya seperti memantulkan cahaya api. Tapi bukan itu yang membuat kakiku lemas. Di sisi lain, ada seorang pemuda terikat. Mulutnya disumpal kain, matanya melotot ketakutan. Aku mengenalnya, ia adalah Randy, anak tetangga Pak Sardi yang beberapa hari lalu dilaporkan hilang. Tanganku gemetar memegang senter. Nafasku tersengal, ingin berlari tapi tubuhku membeku. Pak Jaya mengangkat tangannya tinggi-tinggi, sambil melantunkan mantra yang tidak ku mengerti. Api unggun tiba-tiba membesar, angin berputar kencang, dan tanah di sekitar sesajen bergetar. Tiba-tiba, tanah itu terbelah, dan muncul sosok tinggi besar yang sama seperti yang pernah kulihat sebelumnya. Matanya merah menyala, suaranya menggelegar seperti petir. Mana tumbalku? Suara itu berat, membuat dadaku bergetar. Pak Jaya menunjuk pemuda yang terikat. Ambil dia, tapi berikan aku panen yang lebih besar dari sebelumnya. Randy menjerit, suaranya teredam kain. Matanya mencari pertolongan, seakan meminta aku melakukan sesuatu. Tapi apa yang bisa kulakukan? Tubuhku gemetar hebat. Aku tahu jika aku keluar dari persembunyian, aku bisa ikut jadi korban. Tapi hatiku tidak tega melihat seorang manusia dikorbankan begitu saja. Tiba-tiba, aku teringat perekam suara di sakuku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakannya, berharap setidaknya bukti ini bisa menyelamatkan banyak orang meski mungkin nyawaku melayang. Sosok hitam itu mendekati Randy. Tangannya besar, hitam pekat, dengan kuku panjang seperti cakar. Ia meraih tubuh pemuda itu, dan seketika Randy berteriak sekuat tenaga. Jeritan itu begitu pilu, menusuk telinga dan hati. Aku hampir pingsan. Pak Jaya hanya berdiri diam, wajahnya datar, seolah tak peduli lagi dengan nyawa manusia. Aku tahu aku harus pergi, tapi saat hendak berbalik, tanpa sengaja kakiku menginjak ranting kering. Kra! Suara itu terdengar jelas di antara keheningan. Pak Jaya langsung menoleh ke arahku. Matanya merah menyala, penuh amarah. Siapa itu? Aku panik.
Jantungku seperti mau copot. Tanpa pikir panjang, aku berlari sekuat tenaga meninggalkan ladang. Suara langkah kaki mengejarku. Entah itu Pak Jaya, entah makhluk hitam itu, aku tidak berani menoleh. Nafasku tersengal, dadaku seperti terbakar, tapi aku terus berlari. Di belakangku, terdengar suara tawa mengerikan bercampur jeritan Randy yang makin lama makin hilang. Aku berhasil sampai di rumah Pak Sardi, langsung menggedor pintu dengan panik. Pak, tolong buka cepat. Pak Sardi keluar dengan wajah kaget. Aku langsung masuk, menutup pintu rapat, tubuhku gemetar hebat. Apa yang sampean lihat? Tanyanya dengan suara bergetar. Aku tak bisa langsung menjawab. Nafasku masih kacau. Tapi akhirnya aku berkata dengan suara serak. Pak, benar semua yang Bapak bilang. Aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Pak Jaya menyerahkan tumbal manusia. Aku lihat, aku dengar semuanya. Pak Sardi terdiam lama, wajahnya pucat pasi. Mas, berarti sampean sudah terlalu dalam. Sekarang, bukan cuma Pak Jaya yang akan mengejar sampean, tapi juga makhluk itu. Aku merasa lututku lemas mendengar ucapan itu. Malam itu, aku dan Pak Sardi tidak bisa tidur. Kami duduk di ruang tamu dengan lampu minyak menyala, mencoba menenangkan diri. Tapi suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan di pintu. Tok, tok, tok. Suara itu pelan tapi berulang. Aku dan Pak Sardi saling pandang. Wajahnya semakin pucat. Jangan dibuka, bisiknya. Ketukan itu semakin keras. Oh, tok, tok. Lalu terdengar suara berat dari luar, suara yang sama dengan makhluk di ladang. Aku tahu ada yang melihat, keluar kau, atau aku yang masuk. Suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Nafasku terhenti. Tubuhku serasa membeku. Pak Sardi menutup mulutku, memberi isyarat agar aku diam. Tapi ketukan itu berubah jadi hantaman keras. Duar! Pintu rumah bergetar hebat, hampir jebol. Aku merasa inilah akhir hidupku. Namun tiba-tiba, suara itu berhenti. Malam kembali hening, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kami berdua hanya duduk terdiam, tubuh basah oleh keringat dingin. Aku sadar, mulai malam itu, aku bukan lagi sekadar wartawan yang mencari berita. Aku sudah jadi bagian dari kisah mengerikan ini. Dan mungkin, waktuku di dunia manusia tidak akan lama lagi. Malam itu, setelah pintu rumah hampir jebol dihantam sesuatu yang tak kasat mata, aku dan Pak Sardi hanya bisa duduk gemetar. Keringat dingin membasahi tubuh, meski udara desa begitu menusuk tulang. Aku menatap Pak Sardi, suaraku parau. Pak, aku nggak bisa diam saja. Ini harus diungkap. Orang-orang harus tahu apa yang terjadi di desa ini. Kalau tidak, korban akan terus berjatuhan. Pak Sardi menggeleng cepat, wajahnya tegang. Mas Arman, jangan bodoh. Kalau sampean nekat, bukan cuma sampean yang mati, tapi bisa-bisa saya juga ikut terseret. Makhluk itu tidak suka rahasianya dibongkar. Dan Pak Jaya, dia bukan lagi manusia biasa. Dia bisa melakukan apa saja untuk mempertahankan perjanjiannya. Aku terdiam, tapi hati kecilku berontak. Aku tidak bisa membiarkan semuanya berakhir begini. Apalagi tadi malam aku menyaksikan Randy, pemuda malang itu, dijadikan tumbal. Jeritannya masih terngiang di telingaku, menusuk sampai ke tulang. Keesokan paginya, aku memeriksa perekam suaraku. Tanganku gemetar saat menekan tombol play. Dari dalam alat kecil itu, terdengar jelas suara gamelan, suara Pak Jaya melafalkan mantra, bahkan suara makhluk itu menagih tumbal. Dan lebih mengerikan lagi, jeritan Randy terekam dengan sangat jelas. Dadaku bergemuruh. Bukti ini bisa membuka semuanya. Dunia luar akan percaya kalau kisah pesugihan petani kentang bukan sekadar cerita horor kampung. Namun, saat pikiranku dipenuhi harapan, tiba-tiba terdengar suara berat di telingaku, padahal aku sendirian di kamar. Kau tidak seharusnya mendengar ini. Aku refleks menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Tubuhku langsung dingin. Perekam di tanganku mati seketika,
Meski baterainya penuh. Aku sadar, makhluk itu tahu aku menyimpan bukti. Hari semakin terasa mencekam. Warga desa banyak yang mulai gelisah. Seorang ibu-ibu datang ke rumah Pak Sardi sambil menangis. Katanya, anaknya yang masih belia hilang sejak semalam. Tidak pulang setelah pergi membeli rokok di warung. Aku dan Pak Sardi saling pandang. Kami tahu siapa pelakunya. Astaga, berarti malam ini akan ada ritual lagi, gumamku pelan. Pak Sardi menepuk bahuku, wajahnya penuh cemas. Mas, jangan coba-coba ikut campur. Kalau sampean ikut nekat, bisa-bisa sampean sendiri yang dijadikan tumbal berikutnya. Aku menggertakkan gigi. Kalau aku diam, makin banyak yang jadi korban. Pak, aku nggak mau lihat darah orang lain terus mengalir di ladang itu. Malam pun tiba. Bulan masih bulat sempurna, seolah ikut menyaksikan tragedi yang akan terjadi. Aku menyelinap keluar rumah, meski Pak Sardi berulang kali melarang. Kali ini aku tidak hanya membawa senter dan perekam, tapi juga sebuah kamera kecil yang biasa kugunakan untuk liputan. Aku tahu ini berbahaya, tapi hanya dengan bukti nyata aku bisa mengungkap segalanya. Dengan langkah pelan, aku kembali menuju ladang kentang. Dan seperti yang kuduga, api unggun sudah menyala di tengah ladang. Aku bersembunyi di balik semak, menahan napas. Pak Jaya berdiri di sana lagi, dengan pakaian ritual hitamnya. Di sampingnya, seorang anak laki-laki belasan tahun terikat, tubuhnya gemetar ketakutan. Itulah anak yang hilang, korban berikutnya. Air mataku hampir jatuh melihatnya. Suara gamelan kembali terdengar, meski tak ada satupun pemain gamelan di sana. Angin berputar, tanah bergetar, dan sosok hitam besar itu muncul lagi dari dalam tanah. Aku datang, mana tumbalku? Suara berat itu menggelegar. Pak Jaya menunjuk anak yang terikat. Ini dia. Berikan aku panen yang lebih melimpah lagi, lebih besar, lebih subur. Makhluk itu menggeram puas, lalu berjalan mendekati sang anak. Aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat kamera, merekam semua kejadian. Setidaknya jika aku mati malam ini, dunia akan tahu kebenarannya. Tapi sial, kakiku tanpa sengaja kembali menginjak ranting kering. Krang! Suara itu membuat semua kepala menoleh. Pak Jaya menatap tepat ke arahku, matanya merah menyala. Senyum mengerikan muncul di wajahnya. Heh, ternyata ada tamu lagi. Keluar kau. Aku sudah tahu sejak lama kau mengintai. Rupanya, kau memang ditakdirkan jadi tumbal berikutnya. Tubuhku gemetar. Aku ingin kabur, tapi sebelum sempat bergerak, sosok hitam itu sudah muncul di depanku, lebih cepat dari yang kubayangkan. Tangannya yang besar mencengkeram bahuku, begitu dingin seperti es, tapi juga menyakitkan. Aku menjerit, tubuhku seolah lumpuh. Pak Jaya tertawa lantang. Hahaha, bagus sekali. Dengan tumbal orang kota ini, panen kentangku akan jadi yang paling besar sepanjang sejarah. Aku berusaha melawan, tapi cengkeraman itu begitu kuat. Rasanya tulang bahuku akan hancur. Tiba-tiba, dari arah desa terdengar suara orang berlari. Beberapa warga datang dengan membawa obor dan pentungan. Ternyata Pak Sardi yang memimpin mereka. Lepaskan dia, Jaya. Kami sudah tahu semuanya. Kau sudah menjerumuskan desa ini ke dalam kegelapan, teriak Pak Sardi lantang. Pak Jaya tampak terkejut, tapi lalu tertawa sinis. Kalian semua tidak bisa melawanku. Aku sudah terlindungi perjanjian darah. Kalau kalian berani menghalangi, kalian semua akan binasa. Makhluk hitam itu menggeram, membuat tanah bergetar. Warga sempat mundur ketakutan. Aku masih terjepit dalam cengkeramannya, nyawaku seperti tinggal seutas benang. Tapi tiba-tiba, salah satu warga berteriak. Hancurkan sesajennya. Jangan biarkan darahnya tersisa. Beberapa warga langsung berlari ke arah sesajen, menendang kendi darah dan menghamburkan bunga serta kepala kambing. Api unggun padam seketika, suara gamelan hilang mendadak. Makhluk hitam itu meraung keras, melepaskan cengkeramannya dariku. Tubuhnya bergoyang, tampak kesakitan. Pak Jaya panik.
Jangan sentuh itu. Kalian tidak tahu apa yang kalian lakukan. Tapi warga tak peduli. Mereka terus menghancurkan semua sesajen di ladang. Makhluk itu meraung makin keras, tubuhnya retak seperti kaca, lalu pecah menjadi asap hitam pekat yang menghilang di telan angin malam. Aku jatuh tersungkur, tubuhku lemas tak berdaya. Pak Jaya berteriak histeris. Tidak. Kalian sudah menghancurkan perjanjian. Kalian akan menyesal seumur hidup. Wajahnya berubah semakin menyeramkan, matanya merah penuh darah. Tapi sebelum ia bisa berbuat apa-apa, warga ramai-ramai menangkapnya. Teriakan amarah bercampur ketakutan menggema di ladang. Dan malam itu, akhirnya rahasia gelap pesugihan petani kentang terbongkar di depan mata banyak orang. Tapi aku tahu, ini belum benar-benar berakhir. Karena sebuah perjanjian darah tidak akan pernah putus begitu saja. Suara adzan subuh berkumandang dari kejauhan, tapi bagi warga desa Poncowati, pagi itu terasa seperti neraka terbuka di tanah mereka. Kabut pekat masih bergelayut di atas ladang, membawa hawa dingin yang menusuk sampai ke tulang. Namun dinginnya bukan lagi dingin pegunungan biasa, melainkan dingin yang bercampur dengan bau busuk kematian. Darto berdiri di tengah ladang kentang yang selama ini menjadi sumber penghidupannya, sekaligus kutukan bagi keluarganya. Tangannya gemetar, matanya merah penuh dendam, tapi juga ketakutan. Di sekelilingnya, para warga berkerumun. Mereka membawa obor, parang, dan doa-doa yang dipimpin Pak Kiai Saman. Semua ini harus diakhiri malam ini juga. Suara Pak Kiai bergetar, lantang mengalahkan desir angin. Benar. Jangan biarkan desa ini jadi tumbal, teriak salah seorang warga. Namun di sisi lain, Darto justru merintih. Kalian nggak ngerti, aku cuma pengen keluargaku makan, pengen panenku laku. Aku nggak pernah minta tumbal sebesar ini. Warga mulai gaduh. Ada yang marah, ada yang kasihan, tapi kebanyakan takut. Karena sejak Darto melakukan ritual pesugihan, sudah 7 anak desa hilang. Tubuh mereka tak pernah ditemukan, hanya meninggalkan jejak darah dan suara tangis di malam hari. Malam sebelum itu, Sari, anak Darto, menangis sambil memegang tangan ibunya. Bu, aku takut. Tiap malam aku lihat bayangan hitam berdiri di dekat jendela. Dia bisikin namaku, katanya giliran aku. Istrinya, Lastri, mencoba menenangkan meski wajahnya pucat pasi. Jangan bicara begitu, nak. Ayahmu pasti bisa lindungi kita. Tapi dalam hati, Lastri tahu suaminya sudah kehilangan kendali. Darto bukan lagi lelaki sederhana yang dulu hanya sibuk mencangkul ladang. Tatapannya kosong, dan setiap malam ia menghilang entah kemana. Kadang pulang dengan baju penuh lumpur, kadang dengan wajah basah air mata. Kini, di ladang yang diterangi obor, Darto menunduk. Suara tawa lirih terdengar, bukan dari warga, tapi dari dalam tanah. Seakan-akan sesuatu tertidur di bawah hamparan kentang itu, bangun dan menagih janji. Sudah waktunya, bisikan itu bergema di telinga Darto. Ia terhuyung, menutup telinganya, tapi semakin keras ia menutup, semakin jelas suara itu. Kau berjanji darah akan terus mengalir. Jangan berhenti di tengah jalan, Darto. Pak Kiai segera maju, membawa kitab tua di tangannya. Ia membaca ayat-ayat dengan suara lantang. Obor berkedip-kedip seolah diterpa angin tak kasat mata. Beberapa warga berteriak ketika melihat tanah ladang bergerak. Seakan ada sesuatu merangkak keluar. Dari gundukan tanah, muncullah tangan-tangan hitam penuh lumpur, meraih ke udara. Tangan itu panjang, kurus, dengan kuku tajam seperti cakar. Suara jeritan terdengar, membuat anak-anak kecil langsung dipeluk ibunya. Itu yang ngambil anakku, teriak seorang ibu. Ya Allah, lindungi kami, warga lain bersuara. Darto terjatuh berlutut. Matanya terbelalak, mulutnya bergetar. Aku nggak mau lagi. Ambil aku aja. Jangan anakku. Jangan warga desa ini. Namun sosok hitam yang merangkak dari tanah malah tertawa. Suaranya menggema, rendah, dan membuat tanah bergetar.
Kau pikir bisa keluar setelah menikmati hasilku, Darto? Darah harus terus mengalir. Kau atau keluargamu? Pilihlah. Lastri menjerit, memeluk Sari erat-erat. Beberapa warga mencoba menarik mereka menjauh, tapi tangan hitam itu semakin banyak, menjulur keluar, siap meraih mangsa. Pak Kiai Saman menancapkan tongkat kayunya ke tanah, melanjutkan bacaan doa. Obor-obor di sekeliling berkobar semakin besar, seakan memberi cahaya terakhir sebelum kegelapan menelan semuanya. Di tengah kekacauan itu, Darto menoleh ke arah istrinya dan anaknya. Air mata mengalir deras di wajahnya. Maafkan aku, Tri, maafkan aku, Sari. Semua ini salahku. Lastri menggeleng, menangis. Jangan, Mas, jangan tinggalkan kami. Tapi Darto sudah mengambil keputusan. Ia berdiri, menatap tanah yang terus mengeluarkan sosok-sosok mengerikan itu. Dengan langkah gontai tapi tegas, ia maju ke tengah ladang. Aku yang kalian mau, kan? Aku serahkan diriku. Lepaskan mereka. Suara tawa itu berhenti sejenak, lalu bergema lebih keras. Bagus. Akhirnya kau paham. Mari ke dalam pelukanku, Darto. Tangan-tangan hitam itu meraih tubuh Darto. Ia tidak melawan, bahkan membuka kedua tangannya, pasrah. Tubuhnya ditarik perlahan ke dalam tanah, sementara jeritan Lastri dan Sari mengiris malam. Mas! Jangan! Darto menoleh terakhir kali, menatap keluarga dan warga desanya. Hiduplah, dan jangan ulangi dosaku. Lalu tanah menutup. Sunyi. Obor yang tadi berkobar, kini meredup. Hanya tersisa bau tanah basah bercampur darah. Semua warga terdiam, tak ada yang berani bergerak. Pak Kiai Saman menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara serak, kutukan ini telah ditebus. Semoga arwahnya diterima Allah. Lastri jatuh pingsan di pelukan warga. Sari menangis sejadi-jadinya, memanggil nama ayahnya, tapi hanya angin malam yang menjawab. Sejak hari itu, ladang kentang milik Darto ditinggalkan. Tak ada yang berani menyentuhnya lagi. Rumput liar tumbuh menutupi, dan kabarnya, kadang masih terdengar suara tangisan dari dalam tanah. Sebagian warga percaya, pesugihan itu belum sepenuhnya lenyap. Mereka berkata, setiap malam Jumat Kliwon, terlihat sosok lelaki berdiri di tengah ladang, memandang ke arah desa dengan mata merah membara. Dan siapapun yang berani mendekat terlalu jauh, tak pernah kembali. 3 bulan setelah kejadian itu, desa Poncowati mulai tenang kembali. Warga berusaha hidup normal, meski kenangan pahit itu masih membekas. Lastri dan Sari pindah ke rumah orang tua Lastri di desa lain, berusaha memulai hidup baru. Namun trauma tetap menghantui. Sari sering terbangun tengah malam, merasa ada tangan dingin yang menyentuh pundaknya. Dan setiap kali ia menoleh ke jendela, ia melihat siluet ayahnya berdiri di kejauhan, hanya menatap, lalu menghilang. Apakah itu benar arwah Darto yang menyesal? Ataukah masih bayangan dari pesugihan yang belum sepenuhnya hilang? Tidak ada yang tahu. Yang jelas, desa Poncowati kini menyimpan sebuah cerita kelam. Cerita tentang seorang petani kentang sederhana yang rela menyerahkan dirinya demi keluarga dan desa. Tapi juga cerita peringatan, bahwa keserakahan sekecil apapun bisa mengundang kegelapan yang tak pernah puas. Dan bagi siapa saja yang datang ke desa itu, warga akan selalu mengingatkan. Jangan pernah bermain dengan pesugihan, karena bayaran yang diminta selalu lebih mahal dari yang bisa kau tebus.